Kita refresh lagi sekali lagi, kalau misalkan kita punya single degree of freedom dengan damping dan kekakuan, dan gaya dengan beban siklik, ya bentuknya Euler ya. Ini saya tulis mutlak agar langsung aja nggak usah saya tulis lagi, itu adalah real positif, ya. Bilangan real positif, makanya saya tulis dengan mutlak agar lebih gampang. Ini sama dengan solusinya adalah ya, dengan V adalah beda fasa ya. Benar ya? Oke, benar. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan gaya kita seperti ini, F1 E I omega 1T ditambah F2 E I omega 2T tambah F3 E I omega 3T gitu. 3 aja dulu komponennya ya. Kita punya 3 komponen nih sekarang. Pertanyaannya adalah solusinya apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Tebak-tebak aja juga nggak apa-apa. Siapa? Dimas Raksa mungkin? Atau siapa? Terserah siapapun. Ini harusnya di Anrek ya ada nih. Atau di analisis rekayasa atau common knowledge mungkin ya. Kalau misalkan ada yang sudah tahu duluan gitu. Ada yang tahu? Nggak ada yang bisa bantu? Ini suara saya masuk kan ya? Halo? Masuk, Pak. Oh, masuk ya. Oke. Oke, berarti belum ada yang bisa bantu ya. Nah, menariknya sistem linear, solusi persamaan kita itu akan sama dengan solusi persamaan kalau kita punya sistem seperti ini. Lalu kita tambah dengan sistem solusi persamaan linear untuk sistem ini. Ya, lalu kita tambah lagi dengan solusi persamaan linear untuk sistem ini untuk membedakan ini satu ya. Ini sistem 1, sistem 2, sistem 3 gitu ya. Nah, ini akan sama nih nantinya. Karena sistemnya linear ya, jadi kita bisa pisah-pisahkan gitu sistemnya. Kita punya perpindahan 1, punya perpindahan 2, punya perpindahan kita 3, lalu kita jumlahkan semua, itu akan jadi solusi total kita. Sama seperti dulu ya, kita punya persamaan partikuler, punya persamaan homogeneous gitu ya, apa steady state sama transient. Solusi totalnya tinggal steady state ditambah dengan transient ya. Kurang lebih gitu. Ini juga sama. Kalau kita punya partikulernya, kita punya dua solusi gitu ya. Kan ini partikulernya, kalau yang ini kan hanya satu ya, persamaan partikulernya. Kalau ini kan ada 3, 1, 2, 3 ya. Ya kita tinggal tambahkan saja gitu, berarti tinggal transient ditambah dengan solusi steady state 1, ditambah dengan solusi steady state 2, ditambah dengan solusi steady state 3. Karena itu sistemnya linear ya.
Karena tadi batasan kita adalah ini berlaku untuk sistem linear. Dengan kata lain, X totalnya ya, berarti adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ya. Nah, kan untuk masing-masing satu ini kita sudah tahu solusinya ya. Kita tahu solusinya adalah ini. Oke, dengan kata lain kita bisa tulis. Berarti X totalnya adalah F1 dikalikan dengan H X per F. Nah, sekarang kan X per F ini dia tidak bergantung terhadap amplitudo ya. Dia tidak bergantung terhadap ini, tidak bergantung terhadap ini, tidak bergantung terhadap ini. Dia hanya bergantung terhadap parameter struktur dan input frekuensi. Ya. Berarti dengan kata lain, parameter strukturnya sama ya. Kita lihat. Oke, parameter strukturnya sama nih semua. M-nya sama, C-nya sama, K-nya sama. Yang membedakan hanya input frekuensi, oke? Jadi untuk solusi 1, 2, dan 3, dari transfer function-nya yang membedakan hanya input frekuensinya saja. Karena parameter strukturnya sama. Kita masih pakai struktur yang sama. Kita nggak ganti struktur. Dari persamaan 1, persamaan 2, ke persamaan 3, kita tidak ganti struktur. Yang kita ganti hanya frekuensi inputnya saja yang kita ganti ya. Dan amplitudo dari frekuensi tersebut. Ya. Amplitudo frekuensi tersebut itu F1, F2, dan F3. Oke. Itu saja yang membedakan ya. Dengan kata lain, ini adalah kita evaluasi di omega 1, gitu. Transfer function-nya. Karena strukturnya sama ya, jadi kita tinggal evaluasi saja di omega 1. Kita cukup MCK-nya hitung sekali, yang tadi ya omega N-nya, natural frequency, zeta-nya segala macam hitung sekali. Nah, baru kita evaluasi di omega 1, ya, untuk persamaan yang 1. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Untuk persamaan 1 kita evaluasi di omega 1, lalu kita kalikan dengan E I omega 1T dikurang V1 ya. Ini beda fase 1 ya. Ditambah dengan F2. Solusi persamaan 2 ya. Tinggal masukin aja ke sini sama persis. F2 Hx per F dievaluasi di omega 2 ya, dievaluasi di omega 2. Jadi kalau yang tadi itu ini kan 1 per K ya. Ini Hx per F gitu ya. Ini kan 1 per K, ini kita punya apa nih? 1 min omega per omega N kuadrat plus I 2 zeta omega per omega N gitu ya. Nah ini omega N-nya ini masih sama. Omega N-nya masih sama, zeta-nya sama, omega-nya sama, yang membedakan hanya omeganya saja. Jadi ketika kita bilang Hx per F dievaluasi di omega 1, berarti omega yang ini yang kita rubah jadi omega 1 ya. Bagian di atas. Oke. Jadi ini omega 2 E I omega 1 ini 2 ya. V2 ya. Ini beda fase 2 ditambah dengan F3 X per F omega 3 EI omega 3T minus V3. Oke. Ya. Nah, sekarang sekali lagi karena ini Euler ya. Euler kalian bisa keluarkan beda fasanya, kita bisa keluarkan gitu. Jadi tinggal F1 Hx per F F1 dikali dengan beda fasanya ya. Minus EV1 E I omega 1T ditambah dan seterusnya ya. Bisa dikeluarkan. Oke. Jadi intinya adalah yang ingin saya tunjukkan di sini, kalau misalkan kita punya gaya luarnya adalah penjumlahan dari
gaya-gaya luar yang sudah kita tahu solusinya ya. Penjumlahan dari gaya-gaya luar yang sudah kita tahu solusinya. Maka solusi dari responsnya itu tinggal penjumlahan dari solusi respons masing-masing gaya tersebut. Ya, tinggal dipisahkan seperti ini. Ya. Oke, kita tahu solusi 1 apa, solusi 2 apa, solusi 3 apa, lalu kita tinggal jumlahkan. Ini juga berlaku untuk beban non-siklik ya. Jadi misalkan kita punya beban, kan ada kemarin Pak Rio sudah tunjukkan ya, kalau bebannya konstan gitu, bebannya konstan, solusinya apa? Lalu kalau bebannya ini 0 ya, ini F, Ft, ini T, ini T, ini Ft. Lalu kalau bebannya sinusoidal, solusinya apa? Kita tahu kan ya. Lalu bagaimana kalau bebannya konstan ditambah sinusoidal? Jadi di sini nih bebannya. Ya tinggal dijumlahkan ya. Solusi persamaan dari yang konstan dijumlahkan dengan solusi persamaan yang siklik. Ya, sesimpel itu. Kalau di persamaan linear ya. Persamaan gaya linear. Nah, maka itu tadi saya bilang, kalau misalkan kita punya 3 beban siklik dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda, ya tinggal dijumlahkan saja gitu masing-masing solusinya, seperti yang kita bentuk di sini. Ya. Misalkan F1-nya 3, ya ini 3 di sini. F1-nya 2. Nah, contoh lagi, waktu Paril tadi Paril tunjukkan di tugas ya, kita punya amplitudo 1 berapa, amplitudo berapa, amplitudo 3 berapa ditentukan ya di tugas di akselerasi, kalau saya nggak salah di akselerasi ground motion ya. Nah, solusi akhirnya kalau kita mau mencarinya adalah solusi apa namanya istilahnya, solusi analitiknya ya. Ya, tinggal kita jumlahkan solusi masing-masing dari pembebanan tadi. Oke. Nah, kalau kita gambarkan ini solusi akhirnya ya, bentuk fisiknya ya. Misalkan kita punya, kalau kita gambarkan apa namanya istilahnya, saya ingin menggambarkan bentuk gaya ini itu seperti apa sih? Kalau saya plot gitu ya. Kalau saya plot itu kan seperti ini ya. Saya punya ini F1T. Ini T. Misalkan omega 1 itu paling kecil. Bentar, omega 1 paling kecil, lalu omega 2 yang di tengah, lalu omega 3. Berarti omega 1 itu periodenya paling besar ya. Nah, misalkan kita punya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, dari sini ke sini adalah F1 amplitudo ya. Lalu dari sini ke sini adalah 2pi per omega 1. Oke. Sama dengan T1. Lalu saya punya lagi yang kedua ya. Ini F2T. Yang besar. Nah, ini paling besar dengan periode lebih kecil. Ya. Oke, berarti dari sini ke sini adalah F2. Oke. Lalu dari sini ke sini itu adalah 2pi per omega 2 atau periode 2. Ya. Terus saya punya lagi satu lagi. Tensinya paling besar. Ini misal ya. Jadi tidak harus selalu seperti ini. Frekuensi paling besar dan paling kecil ini.
gitu ya. Dari sini ke sini adalah F3 ya. Lalu dari sini ke sini itu adalah 2pi per omega 3. Oke, nanti responsnya tentunya, responsnya akan bentuknya sama ya. Frekuensinya sama pasti responsnya. Yang membedakan hanya amplitudonya saja. Belum tentu misalkan ya, misalkan ini tidak selalu. Kalau misalkan F1-nya lebih kecil dari F2, nanti responsnya belum tentu seperti itu. Tergantung dari transfer functionnya ya. Nanti kalau ada resonance apa segala macam, kalaupun amplitudo inputnya lebih kecil daripada misalkan omega 1 ini ya, amplitudo inputnya lebih kecil daripada omega 2, nanti kalau ada resonance, bisa jadi respons akibat dari F1 lebih besar daripada respons akibat F2. Ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, okay. Ini kalau kita jumlahkan akan menjadi seperti kira-kira gimana ya? Inilah ya. Ya kira-kira seperti itulah ya. Kalau dijumlahkan gitu ya. Ini ditambah ini, ditambah ini. Atau mungkin lebih acak lagi mungkin bisa jadi gini. Oh gini. Gitu ya, gini. Oke. Oke. Nah, ini kalau dijumlahkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ini fisiknya ya, ini bentuk fisiknya ya. Oke. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat solusi persamaan ini ya, ini kan hanya dikalikan kalau kita lihat ya. Ini hanya dikalikan. Oke. Ini hanya pengalian dan ini hanya pengalian. Dengan kata lain kalau kita gambarkan ya, misalkan X kita kan dari tadi T ya. Ini kan kita lihat X kita adalah T ya. Nah, sekarang saya nggak mau T gitu. Saya maunya ini adalah amplitudo dari F gitu ya. Lalu di sini adalah omega yang saya inginkan ya. Kita lihat omega 1 itu yang paling kecil ya, yang paling kiri di sini ya. Ini omega 1 misalnya. Dengan amplitudo seperti ini. Amplitudonya misalkan ini berapa? Misalkan let's say 5 gitu ya amplitudo. Berarti kita tulis di sini amplitudonya 5 ya. Tingginya 5. Ini 5 tingginya. Ini dengan omega 1. Oke. Lalu omega 2 lebih besar daripada omega 1 ya, berarti di tengah-tengah sini ya misalkan. Ini let's say tingginya 2 kali lipatnya, berarti 10 gitu ya. Tingginya 4 kali lipatnya lah, 20 misalkan ya. Berarti di setinggi ini. Oke. Ini omega 2. Lalu ada lagi omega 3. Ya, yang paling kecil. Misalkan tingginya 1. Paling kecil seperti ini. Oke. Ini 10 gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan plot domain frekuensi ya. Ini kita sebut dengan plot domain frekuensi. Jadi kalau kita punya 3 gitu, kita punya 3 dengan amplitudo dan frekuensi tertentu, kita bisa plot seperti ini. Nah, tentunya nanti akan ada juga beda fasa sebenarnya ya, antara gaya 1, gaya 2, dan gaya 3 itu boleh berbeda fasanya. Jadi boleh kan, kalau ini kan kita mulainya dari, kecuali ini. Ini kan mulai kita dari maksimum terus ya, mulainya ya. Jadi beda fasanya 0. Antara gaya 1, gaya 2, dan gaya 3 itu tidak ada tadi ya, tidak ada perbedaan fasa. Tapi sebenarnya bisa aja gaya 1 tuh mulainya dari sini. Gaya 1 mulainya dari sini bisa aja. Ya. Dan gaya 2, ini gaya 2 ya. Gaya 2 mulainya dari bawah gitu ya, atau gaya 2 mulainya dari sini gitu, tengah-tengah. Baru puncak. Bisa jadi. Nah, nanti tentunya di sini ada beda fasa, asal kalian konsisten dari bilangan kompleks dan lain-lainnya, itu tidak akan masalah. Ya. Oke. Nah, ini adalah plot domain frekuensi. Nah, yang menariknya lagi, ini sebenarnya tinggal kita kalikan. Kalau kalian ingat, kita dulu punya omega, di sini omega per omega n gitu ya.
Lalu di sininya ada DAF ya, Dynamic Amplification Factor ya. Lalu seperti inilah ya kira-kira. Nah, kan ingat ya, tadi itu Dynamic Amplification Factor itu mirip sekali dengan transfer function ya. Jadi ini kita bisa tulis ini adalah amplitudo dari transfer function, X per F. Ya. Lalu ini domainnya kita ubah, bukan omega per omega n, kita kalikan saja dengan omega n, jadinya omega saja. Sama aja ya, kan kalau omega per omega n itu kalau kita mau ubah jadi omega saja, tinggal ininya aja, tinggal x-nya saja kita ubah, dikalikan dengan omega n aja gitu ya. Tinggal domain x-nya kita kalikan dengan omega n, nantinya jadi omega ya. Kurang lagi seperti ini kan. Nah kan kita lihat, kalau misalkan kita ingin amplitudo dari solusi persamaan satu ya, ini kan solusi persamaan satu ya. Ini amplitudo dari solusi persamaan satu. Ini amplitudo dari solusi persamaan dua. Oke. Lalu ini adalah amplitudo dari solusi persamaan tiga. Itu hanya pengalian dari amplitudo persamaan satu dikali dengan amplitudo persamaan amplitudo dari gaya satu dikali dengan amplitudo dari transfer function-nya ya. Ini juga sama nih, amplitudo dari persamaan 2, amplitudo dari gaya 2, input gaya 2 dikali dengan amplitudo transfer function-nya. Ini juga sama ya, amplitudo dari gaya 3 dikali dengan amplitudo transfer function-nya. Dengan kata lain, kalau kita ingin punya amplitudo, kita plotnya sama ya, seperti yang ini. Kita ingin ini adalah amplitudo dari perpindahan gitu ya. Kita tinggal kalikan saja. Kita kalikan, kita tarik ke bawah gitu, kita kalikan dengan berapa sih transfer function di omega 1. Makanya tadi kan ada dievaluasi di omega 1 ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini kan dievaluasi di omega 1 ya. Berapa sih transfer function di omega 1? Tinggal dikalikan. Nah, nanti muncul nih, misalkan ini 5, misalkan ini berapa nih? Misalkan 0,2 ya, misalkan. Misalkan 0,2. Berarti 0,2 kali 5, berarti 1. Gitu ya. Langsung kita punya. 1. Oke. Lalu yang ini berapa sih? Gitu ya. Misalkan ini, ini adalah, di sini tuh 0,3 gitu ya. Ya, tinggal kalikan 10 dikali dengan 0,3. Berarti di sini berapa? Berarti 3 ya, yang di sini. Berarti 3. Yang di sini berapa? Ini tadi 1 ya. Ini adalah 1 tingginya. Kita kalikan dengan di sini. Wah, ini kecil sekali gitu ya. Misalkan ini 0,05. Ya udah di sini 0,05. Ya. Kurang lebih gitu. Jadi ini tinggal dikalikan, jadi sama dengan ini. Oke. Nah, maka kita punya ini dalam bentuk domain frekuensi ya. Kita lihat kalau tadi adalah domain waktu ya, X-nya T kan. Nah, sekarang kita punya dalam domain frekuensi ya, omega. Nah, nanti bukan hanya amplitudo ya, kita juga akan punya beda fasa, bentuknya seperti ini juga. Tapi beda fasa bukan hanya dikalikan. Ya. Beda fasa nanti dari bilangan kompleksnya lah intinya ya. Cuma nanti kita akan punya juga setelah kita punya amplitudo ini, kita juga akan punya beda fasa ya. Nanti seperti misalkan ini pi per 2, misalkan itu misalkan seperti ini atau seperti apa lah ya. Ini omega. Nanti ini beda fasa. Oke. Nah, intinya berarti intinya adalah dalam domain frekuensi, jika ingin mengubah dari satu input ke output, ya, ini kan amplitudo tadi ya, hanya perlu dilakukan pengalian sederhana. Ya. Dengan fungsi transfer H
X per F. Oke. Jadi ini representasi domain frekuensi. Ya. Nah, bentuk umumnya, kalau misalkan kita punya banyak sekali komponen gayanya, ya, tadi kan komponen gayanya hanya 3. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita punya gelombang acak? Misalkan ini T, misalkan ini F. Ya. Kalau gelombangnya acak, input gelombang elevasi muka air acak, pasti gayanya juga acak ya. Karena tadi kan ya transfer function-nya ya. Jadi misalkan F-nya adalah acak ya. Ini akibat dari gelombang acak seperti ini. Misalkan. Nah, ini kan komponennya akan banyak sekali ya. Jadi ada misalkan omega 1 dia seperti ini ya, yang panjang. Ini untuk omega 1 gitu, ini untuk omega 2. Dia punya F sendiri ya, F1 gitu. Nanti ada F2 frekuensinya lebih pendek ya. Ini pasti pernah lihat representasi seperti ini di gelombang acak nih pasti ya. Ini omega 2 gitu. Nanti ada omega 3. Dia lebih tinggi misalkan. F3, ini omega 3 dan seterusnya sampai komponennya tak terhingga ya. Terus saja ya. Kita tambah-tambahkan terus sampai sangat representatif terhadap sinyal input gaya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan kita punya yang kayak tadi ya, ini kan kita tambahkan semua plotnya seperti ini ya. Nah, ini juga bisa sebaliknya gitu. Ini bisa dirubah ke konstituen-konstituennya. Nah, ini mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi ini, kalau kita ingin tahu ya masing-masing konstituennya ya. Jadi untuk omega 1 berapa amplitudonya, untuk omega 2 berapa amplitudonya, untuk omega 3 berapa amplitudonya, dan juga beda fasanya ya. Nanti sini ada beda fasanya, V1, lalu ini ada V2, lalu ini ada V3 gitu. Yang kita perlu lakukan adalah Fourier transform namanya. Nah, nanti bentuk umum solusinya kalau kita sudah punya sinyal ini, kalau kita sudah bisa mengubah sinyal yang acak ini menjadi sinyal reguler, penjumlahan sinyal reguler ya. Kan kalau yang acak, kalau di domain waktu kita pakai apa? Duhamel integral ya, yang Pak Riel sudah jelaskan waktu itu ya. Jadi kalau misalkan belum input gayanya itu tidak tentu ya, jadi kita tidak tahu ini fungsi apa sih gitu, tidak bisa dijelaskan oleh satu fungsi analitik gitu. Kalau di domain waktu kita ingin jadi respons ya, dan kita ingin jadi respons, ini X gitu ya, kita ingin jadi respons, kita lakukan Duhamel integral ya, Duhamel integral atau impulse response function ya. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa memecah domain waktu ini, kita pecah jadi konstituen-konstituennya ya. Kita pecah jadi konstituennya, lalu kita bisa bentuk seperti ini bentuknya, bentuk jadi domain frekuensi. Ya. Semakin banyak dia konstituen yang kita pecah itu semakin bagus karena semakin continuous ya kan, tadi kan seperti ini ya. Gitu kan. Ini domain frekuensi, ini F amplitudonya. Nah, kalau dia continuous kan seperti ini ya. Nah, ini kita hanya perlu melakukan pengalian fungsi transfer ya. Fungsi transfer, lalu kita akan punya seperti ini juga. Setelah dikalikan dengan fungsi transfer ya. Ini yang satu garis ini representatif terhadap ini omega 1, omega 2, omega 3 gitu ya, omega 4, omega 5 dan seterusnya sampai omega n gitu ya. Oke. Juga sama ya, ini omega 0, omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya sampai omega n terakhir. Hanya perlu dilakukan pengalian fungsi transfer seperti ini ya. Seperti yang kita lihat di sini. Oke. Lalu kalau sudah seperti ini, bagaimana cara kita mendapatkan dalam domain waktu lagi ya? Ini kita lakukan inverse Fourier transform.
Oke. Nah, ini bisa kita lihat dari grafiknya ya. Ini bisa bolak-balik ya. Oke. Nah, ini bisa bolak-balik nih. Jadi kita bisa punya input domainnya waktu, yaitu gelombang acak misalkan ya. Nah, antara kita langsung hitung misalkan perpindahannya dengan Duhamel integral, atau kita bisa lakukan, atau impulse response function biasanya ya, ada juga. Tapi intinya sama. Kita lakukan Fourier, atau kita lakukan Fourier transform. Kita ubah jadi konstituen-konstituennya ya. Ini seperti yang di gelombang acak. Lalu kita lakukan pengalihan fungsi transfer, lalu kita lakukan inverse untuk bisa mendapatkan dalam domain waktu lagi. Jadi yang kiri domain waktu, yang kanan domain frekuensi ya. Ini domain waktu, ini domain frekuensi. Karena ini bentuk umumnya, yang ini ya, ini sampai penjumlahan ke paling tinggi ya. Ini sampai omega n gitu ya. Oke, jadi ini pengenalannya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini sudah pada ngambil acak, sudah sampai sini belum? Sudah sampai Fourier transform belum? Kalau belum, saya jelaskan lebih detail gitu nanti di minggu depan. Kalau sudah, tidak akan begitu detail. Ini lagi pada, coba siapa ya? Siapapun ya, mungkin ada yang bisa jawab. Ini gelombang acak sudah sampai mana gitu? Sudah, Pak. Sudah ya? Fourier transform sudah ya? Udah untuk mencari amplitudo-amplitudonya gitu ya? Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, representasi ini tuh, representasi dari sini ke sini itu, diskrit ya. Representasi diskrit itu seperti ini ya. Ini sigma xi e pangkat i omega, ini j. Ini j sama dengan 0 sampai n gt minus. Setelah itu beda fasanya. Nah, nanti dari sini itu bisa jadi domain waktu. Nanti Fourier transformnya akan di ini lagi. Oke, saya ingin sedikit tunjukkan ya pengalian-pengaliannya seperti apa. Saya stop dulu. Oke, jika ada pertanyaan ya. Ini ada sedikit ilustrasi yang menarik ya. Saya lihat. Nah, seperti ini ya kira kurang lebih ya. Jadi bentuk sinyal apapun, kalau misalkan dia berulang sinyalnya, kita bisa ubah menjadi, ini udah kelihatan loh screen saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kita bisa ubah jadi domain frekuensi ya dengan lakukan Fourier transform. Nah, sekali lagi dengan catatan bahwa dia bebannya siklik. Kalaupun bebannya tidak siklik ya, misalkan bebannya ada acak gitu, bebannya acak, asumsi kita adalah untuk periode tersebut dia akan selalu berulang. Ya. Jadi misalkan kita punya rekaman gelombang acak selama 3 jam. Gitu. Kita tidak bisa sebenarnya pakai di atas 3 jam. Misalkan 3 jam 1 detik itu, yang setelahnya itu fungsi waktunya, elevasi muka airnya itu kita sudah tidak tahu. Gitu. Kalau misalkan kita pakai Fourier transform. Tapi statistiknya, karena itu adalah kita istilahnya kalau di gelombang acak waktu itu statistically apa namanya? Ya intinya statistiknya konstan ya dianggap setelah 3 jam itu misalkan. Nah itu tidak masalah kita ulang-ulang terus karena statistik yang kita peduli adalah statistiknya dari gelombang acak tersebut ya. Atau misalkan gaya dari gelombang acak.
gaya yang diakibatkan oleh gelombang acak. Nah, ini ilustrasi yang menarik ya. Jadi satu gaya yang siklik, dia bisa direpresentasikan menjadi berbagai amplitudo dan beda fasanya gitu ya nantinya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini kita cuma merekam amplitudonya saja untuk frekuensi tertentu ya, yang warna biru. Dan itu jadi frekuensi domain. Sedangkan yang FT ini adalah domain waktu. Ya. Lebih gitu. Lalu ada ini ya, ilustrasi yang tadi ya. Dari atas ke bawah, dia bisa tinggal melakukan multiplikasi, pengalian. Lalu yang di sini menggunakan respons impulse response function atau Duhamel integral. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Fourier transform itu bentuk umumnya itu seperti ini ya, bentuk umumnya. Dia, oh ini plus. Nah, ini dari omega tadi kan ya, dari omega ke fungsi waktu itu integral minus tahingga sampai tahingga f omega pangkat omega t dw. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang saya bilang tadi ya. Kalau saya pakai sigma ya. Kalau saya pakai sigma dan tidak dinormalisasi terhadap 2pi. Sebenarnya sama saja. Kalau misalkan 2pi-nya kita pindah ke sini, intinya nanti sama selama kalian konsisten. Ini bisa di sininya ada 2pi gitu. 2pi. Ini 2pi. Nah, di sininya 0 gitu misalkan. 1. Nah, seperti ini juga bisa. Asal konsisten gitu. 1/2pi, sorry. 2 per ya. Ini sama ya. Kadang ditulisnya seperti ini, intinya 1 kadang-kadang ya. Kadang-kadang juga di sininya di bawahnya ini adalah square root akar dari 2pi, di bawahnya ini juga akar dari 2pi. Intinya selama konsisten. Ketika ditukar-tukar nanti dibolak-balik asal harus sama hasil akhirnya dengan hasil awalnya. Proyek seperti itu. Nah, tadi kan saya pakainya sigma ya. Jadi saya pakainya sigma. Sigma itu kan bentuk diskrit dari integral. Karena kalau misalkan kita punya sinyal, kita tidak mungkin sinyal acak yang terekamnya secara diskrit di T ya. Kan kita punya sinyalnya tidak akan continuous ya. Kalau misalkan kalau pengukuran, jelas kita tidak akan bisa melakukan integral continuous seperti ini ya. Kecuali kalau di soal-soal analitik biasanya. Jadi biasanya tetap sigma. Jadi discrete Fourier transform nanti akan dipakai. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Fourier transform sendiri biasanya sih tidak usah menghitung ya. Jadi misalkan gini, kecuali untuk ini ya, mungkin untuk ini biasanya dihitung. Jadi dari kalau kita ingin mendapatkan konstituen-konstituen ini, istilahnya kita lakukan integrasi numerik gitu ya. Tapi biasanya sudah ada di MATLAB itu fungsinya FFT. Nah, atau kalau misalkan persoalannya analitik, ini jarang diminta untuk menyelesaikan integral analitiknya ya. Karena akan rumit. Nah, biasanya sudah disediakan tabel Fourier transform seperti ini ya. Seperti di analisa rekayasa nih biasanya dikasih nih tabelnya gitu ya. Jadi misalkan kita punya fungsinya apa? Misalkan konstan ya, mana satu. Nah, ini fungsi beban siklik ya. Ini fungsi beban siklik. Ya kan? Kalau kalian ingat kan I omega 0 T itu kan dalam Euler cos omega T plus I sin omega T ya. Nah, ini bentuknya adalah Dirac. Kalau misalkan di Fourier transformnya seperti yang saya bilang tadi. Apa namanya? Satu ini ya. Di frekuensi tertentu dia ada satu garis. Ya. Nah, ini ada kalau konstan ya. Konstan step function ya. Dia tiba-tiba ada 0. Nah, nanti Fourier transformnya ini kurang lebih gitu. Jadi bahkan persamaan gerak kita bisa kita ubah semuanya meskipun bukan beban siklik ya. Bisa kita ubah semuanya menggunakan Fourier transform ini ke domain frekuensi. Ya. Contohnya misalkan ya, sebentar. Share konten dulu. Stop sharing apa ini?
Misalkan gini ya. Kita punya Oke. Udah lagi saya. Oke, tapi intinya itu ya. Jadi kalaupun bebannya bukan siklik, misalkan input beban kita adalah konstan, misalkan ya heavy type, beban konstan, mana? Multiple. Ya, saya share lagi yang tadi ya. Oke, ini ya. Oke, misalkan kita punyanya ini ya, bebannya konstan nih, seperti ini. Oke, kita kan berarti punya M X double dot plus C X dot plus KX sama dengan ini ya, 1 misalkan ya. 1 kalau misalkan T lebih besar pada 0. Jadi gambarnya seperti ini gayanya ya. Kayaknya seperti ini gambarnya. Ini T, ini 0, ini 0, tiba-tiba ada gaya ya di sini ya. Ini 1. Nah, ini bisa kita lakukan Fourier transform. Biasa lambangnya seperti ini ya. Fourier transform gini. Tinggal M X double dot plus C, ini Fourier transform dari CX, Fourier transform dari KX, lalu Fourier transform dari F-nya ya. Ini FT ya. Fourier transform dari F. Nah, ini turunan kedua itu kalau Fourier transform ya, kalau kita lihat. Turunan mana turunan? Turunan itu di sini ya. Ya, turunan tuh ini ya definisinya ya. Jadi turunan terhadap T gitu adalah ini. Nah, dengan kata lain kalau misalkan kita punya ini turunan kedua ya, berarti minus omega kuadrat gitu. M dikali dengan X. X besar ya. X besar ini adalah Fourier transform dari X gitu ya. Fourier transform dari X. Ini ditambah dengan berarti I C X. Okay. Fourier transform dari dari X ditambah dengan K X ya. Ini sama Fourier transform dari X. Ini sama dengan ya, tinggal Fourier transform yang tadi ya. Fourier transform yang kanan. Ini kan heavy step mana tadi ya? Tiba-tiba 1. Nah, ini ya. Nah, sip. Tinggal kita kalikan sama dengan ini. Jadi 1 per I omega ditambah pi Dirac omega. Ya. Ini untuk yang F-nya. Nanti X-nya kan bisa kita keluarin ya. Dari sini kan bisa kita keluarin ya. Nah, ini tinggal sama dengan jadi X-nya itu X besarnya yang Fourier transform itu sama dengan 1 per I omega ditambah pi Dirac omega ya, dibagi dengan yang ini ya, omega kuadrat M segala macam nih. Yang min omega kuadrat M plus I omega C plus KX ya. Nah, tinggal ini aja. Nanti kalau udah dari sini kita mau tahu XT-nya, tinggal lakukan inverse Fourier transform dari ini. Jadi inverse Fourier transform ya. Nah, inverse Fourier transform itu nanti kita tinggal lihat ininya saja, tinggal lihat di tabel gitu ya. Yang mana yang paling mirip bentuknya dengan ini. Nantinya. Nanti bisa ini hanya penambahan dan pembagian ya. Nanti ketika kita ingin kembalikan ke T, bentuk T, kita cari lagi mana yang paling mirip bentuknya dengan ini, lalu kita lakukan manipulasi
aljabar gitu ya. Jadi tidak perlu integral, tidak perlu apa, dari sini tinggal lakukan manipulasi aljabar. Lalu kita cari yang bentuknya paling mirip dari tabel ini. Di Unreq ini pasti sering nih ngerjain kayak gini ya, harusnya. Kurang lebih gitu.